Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Selamat pagi para subscriberku, para pejuang-pejuang kondangan. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya habis sahur. Alhamdulillah saya habis sahur. Dan banyak sekali masukan-masukan request tentang membedakan lovebird paruh merah dan paruh putih. Pada dasarnya kalau menurut saya pribadi itu sama saja, teman-teman. Cuman ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau paruh merah itu mudah disetting lah, mudah disetting birahi dan emosinya. Tapi kalau untuk lovebird paruh putih itu menurut saya pribadi emosinya lebih tinggi dibanding paruh merah. Takaran emosinya itu lebih tinggi daripada lovebird paruh merah. Kalau paruh merah biasanya emosi dan birahinya walaupun dalam keadaan over emosi, over birahi itu sangat gampang sekali kita setting. Itu menurut saya pribadi. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf para suhu saya yang terhormat. Sepengalaman saya pribadi, nggak main balibu, nggak main dewasa, paruh putih itu cenderung kepo, cenderung nakal, susah nguncinya di lapangan. Itu menurut saya. Jadi nggak heran kalau pemula-pemula itu menganggap paruh putih itu anggapannya itu momok paling menakutkan. Padahal pemula juga punya variasi warna di gantangan ya teman-teman. Tapi pernyataan seperti itu ya menurut saya pribadi sih ya sama saja. Kadang begini teman-teman, ini yang jarang diketahui oleh pemula, jarang diketahui para pemain lovebird. Kadang misalnya gini ya, kita ternak sama-sama terah durasi atau terah ombyokan. Yang betina paruh putih, yang jantan paruh merah. Jadi sepengalaman saya itu kalau terah anakan itu ya 70% niru ke betina. Kalau toh si jantan itu ngawin si paruh putih, terus keluar anaknya paruh merah, biasanya itu sifatnya bawaannya itu ke indukan betinanya itu paruh putih. Jadi jangan heran kalau paruh merah juga ada yang susah, ada yang kepo. Dan sebaliknya, betinanya itu paruh merah dan jantannya paruh putih. Anak tersebut keluar paruh putih. Jadi ada juga yang gampang. Itu menurut saya pribadi, itu menurut pengalaman saya. Sedikit tips saya memberi wawasan ke teman-teman, ke pemula yang pengen bermain paruh putih ya teman-teman ya. Entah itu balibu, entah itu dewasa. Ya, kadang paruh putih itu bawaannya kepo, karena kepo itu didasari dengan emosi. Jadi entah balibu entah dewasa biasanya kalau pertanda gantang sering naik turun, sering nakal. Jadi untuk pemula ya ini anggap saja ini wawasan saja ya, pemahaman saja. Kalau mau bermain burung lovebird paruh putih dan tidak jelas asal usulnya dari ternakan siapa ya harus mengutamakan emosi tersebut. Walaupun saya sering main lovebird itu entah balibu entah dewasa, paruh putih juga ada yang gampang, ada yang cepat ngunci di gantangan, seperti itu teman-teman. Dan sebaliknya ada juga yang paruh merah itu susah juga ada. Kembali lagi ke jam terbang teman-teman, kembali lagi ke kondangan. Jadi saya itu kalau bikin konten ya selalu mengingatkan teman-teman, jangan pernah takut kondangan, karena tidak ada burung itu, tidak ada rumusnya burung itu
apalagi bahan itu digantang langsung juara, itu nggak ada rumusnya kalau menurut saya. Walaupun di rumah itu gacor, walaupun di rumah itu durasinya panjang, mumpuni untuk digantangan, walaupun jentannya rapat, walaupun angan-angan kita, wah ini kalau di bawah gantangan pasti juara. Tapi ya kalau tidak didasari dengan kondangan yang terkutuk itu tidak bakal mungkin. Karena kembali lagi ke pembahasan saya yang awal, memang burung itu kalau modalnya gacor, kalau jentannya rapat, katakanlah durasinya panjang, ya memang harus jalan di gantangan. Tapi kan caranya bukan bim salah bim, kembali lagi ke kondangan. Ya harus burung tersebut itu harus beradaptasi ke gantangan. Contohnya di rumah burung gacor, jatahnya rapat, durasi panjang, itu tandanya burung nyaman, itu tandanya burung udah beradaptasi di tempat kita. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat burung tersebut nyaman seperti di rumah kita sendiri, dengan cara kita jalan-jalan ke gantangan. Kalau ada uangnya digantang, kalau nggak ada uangnya taruh di pedok lah dekat gantangan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya burung itu biar mudah adaptasi. Jadi suatu saat kalau kita punya uang nih, ya, kita di gantangan, paling tidak burung tersebut tidak kepo. Itu khusus untuk burung paruh putih dan paruh merah. Saya itu tidak membeda-bedakan warna, tidak membeda-bedakan paruh. Yang jelas rawatan lovebird itu berlandaskan dari emosi dan birahi. Itu menurut saya. Ada lagi pertanyaannya, Bang, apa iya paruh putih itu gak kuat jemur? Saya jawab, ya sama saja teman-teman. Nyatanya saya sering jemur paruh putih saya itu sampai 1 jam 2 jam nggak masalah. Itu pun tergantung porsi apa yang kita apa yang kita tujuannya itu buat apa jemur lama, kan seperti itu. Jadi saya bikin konten itu mudah-mudahan biar teman-teman itu tidak takut dengan paruh putih. Saatnya jangan berangan-angan, berandai-andai katanya paruh putih ini dan sebagainya. Itu nanti malah jadi dua kubu, membeda-bedakan. Itu kalau menurut saya pribadi itu tidak saya terapkan. Di konten saya itu tidak terapkan, di treatment saya tidak terapkan. Intinya kalau burung memang bakatnya bagus, memang durasinya panjang, memang jatahnya rapat, ya kita style di lapangan dengan cara kondangan yang terkutuk seperti itu teman-teman. Makanya saya itu sekarang udah ganti slogan, para pejuang kondangan yang jangan takut kondangan. Tujuannya itu untuk motivasi teman-teman agar tidak down untuk merawat burung paruh putih. Bang, apakah untulannya harus paruh putih juga? Bang, apakah untulannya harus sama-sama warnanya? Bang, apakah kita diuntul sama paruh merah itu akan mengurangi kinerja burung tersebut, akan mengurangi perform burung tersebut? Jadi kalau soal untulan itu yang tergantung kenyamanan teman-teman. Tujuan kenyamanan itu tujuannya biar burung itu nguncinya, tapi kebanyakan sardot kalau burung terlalu nyaman. Tapi kalau sedang-sedang saja insya Allah sardotnya tidak jangka sardotnya itu nggak dekat. Intinya seperti ini, burung sardot itu biasanya kalau kita petel untulannya, dia pasti akan narik ngeluarin durasi, ngunci sambil kepalanya gini. Tapi ada durasinya, biasanya 3 menit aja langsung sardot. Itu faktornya karena burung itu terlalu nyaman teman-teman. Dan bagaimana caranya biar burung itu tidak tidur? Caranya teman-teman itu harus diuntul dengan burung yang tidak cocok. Apakah untulan tidak cocok itu untuk harian? Tidak. Masih dengan untulan yang nyaman. Cuman kalau mau berangkat ke gantangan, untulan yang tidak akur itu ditaruh di kandang player kita. Maksud gak omongan saya? Lah, untulan yang akur itu dicampur tidak masalah. Jadi burung tersebut merasa terganggu oleh datangnya burung yang tidak akur tersebut. Jadi timbul emosi tersebut yang bisa membuat burung itu melek.
tidak tidur. Walaupun biasanya burung itu kalau dipetel untulannya, karena ada untulannya tidak cocok, biasanya nyayap-nyayap dulu berapa menit, nyayap-nyayap dulu nanti ngunci. Jadi di sini teman-teman itu harus mengakal-ngakali ketika mau gantang. Contohnya 2 sesi sebelum gantang lah, apa 1 sesi sebelum gantang lah, tergantung karakter burung teman-teman. Ada yang maunya satu sesi dicabut, dia nyayap-nyayap dulu nanti kunci. Ada yang mau 2 sesi, ada yang mau 3 sesi, kan seperti itu. Kita harus memahami burung kita sendiri, dan saya cuma bisa mengedukasi. Saya bukan dukun yang bisa menerawang burung Anda semua. Jadi seperti itu teman-teman ya. Soal bakat burung itu tergantung karakter burung masing-masing ya. Terutama kalau teman-teman mau terjun ke gantangan ya, syarat utama burung gacor dulu di rumah. Durasinya kira-kira mampu enggak. Kalau durasinya nggak mampu, mending jangan. Eman-eman uangnya itu eman-eman, mending dibelikan ke kolak atau kojek atau siomay buat buka puasa. Jadi saran saya ya, kalau teman-teman mau bermain burung lovebird itu di gantangan ya, kita harus mengondisikan pakem EO yang ada di tempat teman-teman. Contohnya padanya EO A. Ini pakemnya ya untuk balibu itu berapa detik dapat kuning, berapa detik dapat hijau, berapa detik dapat merah. Untuk dewasa berapa detik dapat kuning dan berapa detik dapat hijau dan merah, seperti itu. Contohnya EO A seumpamanya. Ini kelas balibu itu 3 detik baru dapat kuning. Kalau 5 detik sampai 6 detik dapat hijau nilainya 40. Kalau sampai 7 sampai 8 dapatnya merah. Itu EO di sini ya katakannya. Untuk dewasa dapat kuning itu minimal 5 sampai 6 detik dapat kuning. Kalau yang kuning, kalau yang hijau itu biasanya 10 detik baru dapat hijau. Dan kalau merah biasanya 12 sampai 15. Jadi terserah teman-teman, harus cari materi yang bagus. Nomor 1 itu durasi dan gacor. Silakan teman-teman diajak jalan-jalan gantangan. Jadi kalau burung tidak bunyi di rumah, tidak tidak receh, tidak gacor ya, mending teman-teman rawat dulu biar gacor dulu ya. Seperti itu. Beda dengan burung betina factor. Betina factor kalau gacor di rumah itu biasanya birahi dan emosinya tinggi. Itu yang berlaku untuk yang mapan di gantangannya. Kalau bahan ya enggak masalah. Yang namanya bahan, kita itu harus mengukir dari bahan sampai jadi berlian, kan seperti itu. Jadi untuk bahan ya enggak masalah gacor di rumah, memang itu modal kita. Tapi kalau udah burung yang pengalaman, udah sering di gantangan, biasanya itu kalau gacor di rumah itu emosi dan birahinya lebih tinggi. 100% katakanlah, nanti di gantangan bisa naik melampaui batas, jadinya over emosi dan over birahi. Bisa terjadi burung tersebut itu nakal, kerjanya ngering-ngering dan kebanyakan koek, gembung, main tebok, mainan ruji. Itu burung yang over emosi dan birahi. Itu berlaku untuk burung yang mapan ya, udah juara di gantangan. Seperti itu ciri-cirinya. Tapi kalau belum pernah jalan di gantangan ya, kita harus gacorin dulu burung di rumah. Itu modalnya. Karena burung gacor di rumah ya pasti di gantangan jalan. Tapi bagaimana caranya, kita harus mengadaptasikan burung tersebut di gantangan agar burung tersebut nyaman seperti di rumah kita. Untuk EF paruh merah dan putih sama saja teman-teman. Untuk pemandiannya, untuk pengumbunannya sama saja. Jangan dibeda-bedakan teman-teman ya. Jangan dibeda-bedakan. Untuk pakan juga polos sama saja, untuk kencang juga sama saja teman-teman. Seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Kalau ada pendapat teman-teman silahkan komentar di bawah. Jadi sementara seperti ini ulasan saya tentang paruh merah dan paruh putih. Jadi untuk rawatannya sama saja. Mau bikin sardot ya tinggiin birahinya, rendahin emosinya dengan cara diuntul. Tapi kalau untuk burung factor ya kita sendirikan. Kita netralisir birahinya sampai 50% dan emosinya 50%. Tujuannya apa? Biar di gantangan nanti pas 100% nanti jalan. Walaupun pertama gantang narik 1-2 kali itu hal yang wajar. Jadi teman-teman itu kalau kondangan 1 sampai 5 kali itu jangan putus asa. Dan harus berpatokan dengan setangan teman-teman yang di rumah gacor tersebut. Jangan dirubah-rubah. Nanti kalau dirubah-rubah kapan jadinya? Gak bakal jadi. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, atau request lagi tentang paru putih silahkan. Jadi karena ini sudah subuh, kita sudahi dulu ya. Pesan saya, jangan takut kondangan, karena kondangan itu awal dari kesuksesan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar umbrus. Mantap.